Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Nahen jelas saja menjelaskan kalau dirinya hanya melatih mereka sebagai bawahannya, jadi mereka bukanlah muridnya, karena dirinya hanya mengajarnya saja, dan mereka belajar sendiri untuk membuktikan kelayakan mereka. Sambil perengat-perengut, Seri berkata kalau Royal Tutor berbohong, padahal dia juga mengajari Nona Sitri. Tapi Nahen berkata kalau itu hanya kesepakatan bisnis demi menjaga hubungan baik. Seri berkata, kalau begitu guru harus berjanji kalau dirinya adalah satu-satunya muridnya, dan Nahen berkata, tentu saja dia adalah murid kesayangannya. Seketika itu juga, Seri langsung memasang wajah manjanya sambil berkata kalau Royal Tutor tidak boleh menggoda muridnya. Tapi bersamaan dengan itu, Chain datang. Singkat kata, Chain memberitahu kalau sebentar lagi Nona Seri akan ulang tahun, dan Nahen hampir saja lupa kalau ulang tahun Seri akan segera datang. Beberapa saat kemudian, Sitri berkata, kenapa wajahnya seperti itu? Apakah dirinya melakukan kesalahan? Tapi Nahen berkata, itu benar, dirinya punya satu masalah penting. Sitri berkata kalau dia punya masalah, jangan melampiaskannya padanya. Tapi Nahen berkata dirinya hanya terbawa suasana saja, dan Sitri menanyakan, lalu masalah apa yang dia permasalahkan? Nahen berkata ini mengenai Sere, dan Sitri berpikir apakah mereka berdua sedang bertengkar? Kalau begitu, mungkin ini adalah waktunya untuk memikatnya. Nahen berkata sebentar lagi Sere akan ulang tahun, dan Sitri berkata, apakah dia serius khawatir soal hadiah ulang tahun? Tapi Nahen berkata, kenapa wajahnya terlihat kecewa? Sitri berkata, mungkin dia salah lihat. Dan Nahen berkata, lupakan sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikirannya itu, karena dirinya tidak akan pernah meninggalkan lantai 72. Sitri mengatakan kalau dia memang ingin memberikan hadiah pada Sire, bukankah dia bisa memberikan hadiah yang paling dia sukai? Tapi Nahen berkata, Sire cuma suka boneka, puding, dan juga kue. Sitri berkata apakah lelaki seperti dia tidak bisa peka pada seorang cewek. Tapi Nahen berkata dirinya adalah gurunya, jadi apakah dia pikir dirinya sedang mendekati cewek seumuran? Sitri menanyakan bagaimana kalau dia memberikan sesuatu yang cantik dan berkilau, seperti mahkota yang diambil Siri dari ruang penyimpanan harta. Nahen berkata dirinya baru ingat kalau Siri suka sekali memandangi sesuatu yang bersinar, seperti kristal berwarna. Jadi mungkin hadiah seperti mahkota akan cocok untuknya. Sitri berkata kalau begitu buat yang kecil agar bisa dia pakai, dan Nahen berkata tidak dirinya sangka Yang Mulia Sitri memberikan saran yang bagus kali ini. Sitri mengatakan apakah maksudnya sarannya tidak pernah bagus, tapi Nahen berkata dirinya mau membuat kejutan untuk Seri, tapi dirinya tidak tahu ukuran kepalanya. Beberapa saat kemudian ketika malam hari tiba, Nahen menanyakan apakah dia yakin kalau Seri sedang pergi mengambil cemilannya, dan Cecily berkata itu benar. Cecily berkata sekarang beliau berada di aula makan bersama Kane. Bahkan Mark memberikannya puding untuk mengulur waktu, dan Nahen berkata kerja bagus. Namun ketika membuka pintu menuju lorong kamarnya Seri tiba-tiba saja muncul sambil berteriak memanggil guru, dan Nahen beserta Cecily jelas saja terkejut. Nahen menanyakan bagaimana dia bisa tahu dirinya di sini, dan Seri berkata dirinya punya firasat guru akan datang ke kamarnya, dan dirinya juga bisa merasakan mananya. Nahen tampaknya lupa untuk tidak menyembunyikan mananya, dan Cecily terlihat kecewa karena rencana mereka untuk menyusup malah gagal. Seri menanyakan apa yang membawanya guru kemari, dan Nahen berkata karena cuaca hari ini sangat bagus, dirinya ingin mengajaknya jalan-jalan sebentar. Seri jelas saja berkata, ayo kita pergi sekarang. Dan Nahen memberikan instruksi kalau dirinya akan membawa Seri, dan Cecily berkata Tuan Nahen bisa menyerahkan sisanya padanya. Melihat rembulan yang sangat cantik, Seri berkata bulan purnamanya sangat indah, dan Nahen berpikir dirinya ingin memperbaiki mahkota itu sebagai hadiah ulang tahunnya Seri. Nahen berkata dirinya harap Seri selalu sehat seperti ini, karena dirinya tidak ingin melihatnya sakit seperti waktu itu. Dan dia tidak perlu memaksakan diri jika sedang sakit. Seri berkata kalau dirinya juga menyukai guru dan semua yang dia ajarkan padanya. Jadi dirinya meminta supaya guru lebih sering memberikannya pelajaran. Nahen berkata, baiklah. Tapi dia harus berjanji padanya bahwa dia akan memberitahu dirinya kalau dia merasa sakit karena istirahat itu juga penting. Dan Seri berkata, baiklah.
Melihat senyuman Seri yang begitu imut, Nahen hanya berharap supaya dia tidak pernah kehilangan hati murninya dan selalu menjadi Seri yang menggemaskan. Melihat Cecily yang sudah memberikan kode misi berhasil, Nahen rasa mungkin sudah saatnya untuk mengajak Seri kembali dan beristirahat. Keesokan harinya, di pagi hari di lantai 70, Doomgrig menanyakan apa yang membawa Tuan Nahen kemari, dan Nahen ingin agar dia memperbaiki mahkota yang mulia Seri. Nahen berkata dirinya ingin desainnya tetap sama, namun tambahkan kristal bersinarnya dan sedikit kecilkan ukurannya. Tapi Doomgrig berkata dirinya kurang mahir soal ini. Akan tetapi dirinya kenal blacksmith yang ahli dalam bidang ini. Jadi kapan deadline pengerjaannya? Dan Nahen berkata dalam waktu 1 minggu. Dan pastikan Yang Mulia tidak tahu tentang ini. Nahen bertanya bagaimana dengan perkembangan penelitiannya. Dan Doomgrig berkata mereka sudah menyiapkan prototipenya, tapi belum cukup siap untuk dipresentasikan. Nahen mengatakan santai saja dan pastikan sudah selesai sebelum dia menunjukkan padanya, dan Doomgrig berkata dirinya tidak akan mengecewakannya. Setelah kembali ke lantai 72, Nahen berkata dengan begini persiapan hadiah sudah siap, dan untuk sisanya hanya tinggal mempersiapkan kejutan pesta ulang tahun. Namun ketika kembali, Nahen malah melihat Seri menangis sangat kencang, sampai-sampai Cecily dan Rhea kerepotan mencari cara menenangkannya. Rhea berkata, Tuan Nahen akan segera kembali, jadi Nona Seri bisa menunggunya sambil makan puding. Tapi Seri menangis sambil berkata dirinya tidak mau puding. Tentu saja Nahen, Cecily, dan Rhea sangat terkejut, karena ini pertama kalinya mereka melihat Seri menolak puding kesukaannya. Namun ketika menyadari kalau gurunya sudah kembali, Seri langsung berlari memeluknya sambil berkata kenapa guru tiba-tiba meninggalkannya. Nahen jelas saja menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bukankah dirinya sudah bilang akan mampir ke lantai 70 pagi-pagi untuk memeriksa progres senjata buatan mereka? Cecily berkata, Yang Mulia datang mencarinya pagi-pagi untuk ikut pergi bersamanya, tapi dia malah berpikir kalau Tuan Nahen telah meninggalkannya, dan Nahen berkata dirinya mengerti. Nahen meminta maaf pergi tanpa mengajaknya karena ada urusan yang sangat genting. Jadi lain kali dirinya tidak akan lupa mengajaknya jika ingin pergi. Beberapa saat kemudian, Nahen menanyakan apakah perasaanmu sudah lebih baik, dan dirinya meminta maaf karena sangat ceroboh meninggalkannya. Seri yang masih menangis berkata dirinya pikir guru sudah tidak lagi sayang padanya. Jadi guru memutuskan untuk pergi meninggalkannya selamanya. Nahen berkata kalau dia tidak perlu khawatir soal itu. Karena sampai dia tumbuh besar dan sehat, serta berhasil meraih puncak, dirinya akan selalu bersamanya. Seri jelas saja semakin menangis kencang sambil berkata, kalau begitu aku tidak mau tumbuh besar dan meraih puncak karena guru pasti akan meninggalkannya setelah itu. Nahen jelas saja berpikir memang benar dirinya mengincar ending agar bisa kembali. Tapi dirinya tidak bisa bilang begitu saja pada Seri. Nahen yang berkata tentu saja tidak, karena dirinya akan selalu berada di sisinya sebagai guru, dan Seri berkata kalau begitu guru tidak boleh mengingkari janjinya. Namun saat itu juga, sisi lain dari tubuh Seri berkata dia pembohong. Ini adalah pertama kalinya guru berbohong padanya. Seri yakin begitu dia mencapai tujuannya, dia pasti akan langsung pergi. Tapi dirinya tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi, karena dia adalah gurunya. Seri berpikir kalau guru harus selalu tetap berada di sisinya untuk selamanya. Dan kalau dirinya bekerja lebih keras lagi, dirinya bisa menjadikan guru miliknya untuk selamanya. 1 minggu kemudian, ulang tahunnya Seri akhirnya telah dimulai, di mana banyak sekali tamu undangan yang memberikan ucapan selamat ulang tahun padanya. Singkat kata, semua orang memberikan kado atau hadiah ulang tahun pada Yang Mulia Seri, dan semoga dia selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan Seri berkata, terima kasih semuanya. Nahen menanyakan apakah dia menyukai acaranya, dan Seri berkata, tentu saja, tapi Faruna dan Elraza malah berbisik kalau Yang Mulia memang paling imut sedunia. Faruna kemudian memberikan sebuah pita berbentuk kupu-kupu berwarna merah pada Yang Mulia Seri. Dan ini adalah hadiah yang dirinya buat langsung bersama dengan Komandan Elraza. Faruna berkata dirinya dan Komandan berharap suatu hari nanti Nona Seri bisa terbang tinggi dan meraih posisi pertama. Dan Seri yang sangat senang berterima kasih banyak. Akan tetapi Sitri dan Baphomet berkata, bukankah hadiah itu terlalu sederhana untuk seorang Demon King? Dan Nahen berkata, lalu hadiah luar biasa seperti apa yang sudah Yang Mulia Sitri siapkan?
Sitri berkata, tentu saja sebagai seorang Demon King, mereka perlu menunjukkan apa itu martabat dan Nahen hanya bisa menepuk jidat karena ini sungguh sangat mencolok. Sitri berkata, seorang Demon King harus tahu cara untuk memamerkan martabat mereka. Jadi dirinya sudah menyiapkan patung mengkilap ini, dan bukankah patungnya sangat imut seperti Sere? Nahen berkata dia tidak salah, tapi dirinya tidak tahu kalau dia mampu bersikap penuh perhatian seperti ini. Dan Sitri menanyakan, apakah barusan itu pujian? Seri tentunya mendekati hadiah tersebut sambil berkata, terima kasih banyak Nona Sitri, aku sangat menyukainya. Dan Sitri senang kalau dia menyukai usahanya yang tidak sia-sia itu. Seri menanyakan apakah guru tidak memberinya hadiah, tapi Nahen berkata, mana mungkin tidak, dan dia meminta agar Doomgrig membawakan benda itu. Doomgrig berkata dirinya telah mempercantik benda itu seperti keinginan Tuan Nahen. Dan Nahen berkata, Sere pasti sangat menyukai hadiahnya ini. Sere kemudian meminta Cain untuk menggendong bonekanya sebentar. Dan semua orang sangat terkejut, karena ini pertama kalinya mereka melihat Nona Sere melepaskan bonekanya. Siri menanyakan apakah dirinya boleh membukanya sekarang, dan Nahen berkata tentu saja. Lagi pula sangat disayangkan kalau dia tidak menunjukkannya sekarang. Melihat hadiah yang diberikan oleh gurunya, Sere jelas saja merasa sangat senang. Terlebih lagi itu adalah mahkota bersinar yang sangat ingin dirinya pakai. Sambil memakai mahkota Tuan Putri yang cantik, Sere berterima kasih atas hadiahnya pada gurunya, dan Nahen berkata, selamat ulang tahun Sere.